Ya pemirsa JTV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Devi Ade bisa kembali hadir. Tentunya dalam program Dialog Khusus JTV Kediri yang akan mengulas seputar dengan informasi yang sangat menarik selama 30 menit ke depan. Dan tentunya kami juga mengingatkan kepada Anda di tengah situasi pandemi COVID-19 untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker atau face shield, dan juga wajib menjaga jarak. Dan pastinya juga di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak kepada semua orang ini, kita harus tetap memerlukan imunitas tubuh yang baik ya. Ini juga salah satu adalah menjaga kesehatan atau menjaga imunitas tubuh. Yang mana pada kita ketika menjaga imunitas tubuh ini juga memerlukan banyak sekali salah satu cara yang sederhana, yakni menggunakan obat tradisional. Tentunya juga sudah bersama saya kedua narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya pada hari ini kami akan membahas seputar dengan penggunaan obat tradisional untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang minuman tradisional atau obat tradisional, tentu ini sangat dibutuhkan oleh semua orang ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Nah, ada berbagai cara tentunya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Salah satunya adalah mengkonsumsi obat tradisional atau minuman herbal yang akan kita ulas dalam program Dialog Khusus hari ini. Kepada Bu Tias terlebih dulu nih Bu ya. Kalau berbicara tentang obat tradisional ini tentunya masyarakat baik dari masyarakat semua segmen begitu kan tentunya sudah mengenal ya obat tradisional dari dulu sampai sekarang. Mungkin ada beberapa orang yang masih mempertahankan minum-minuman atau penggunaan obat tradisional. Sebenarnya apa pengertian dari obat tradisional itu sendiri? Silakan. Baik Mbak Dewi. Jadi obat tradisional itu adalah pengertian adalah suatu bahan dari obat yang berasal dari bahan baik itu tumbuhan, hewan, mineral, galenik, atau mungkin bisa juga berupa sarian, hasil penyarian daripada bahan yang merupakan campuran, baik bisa berupa tunggal maupun campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan dalam upaya kesehatan masyarakat. Ini dulu adalah biasa digunakan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan daripada budaya masing-masing di daerah. Iya, oke. Dan pastinya ini mungkin dari nenek moyang dulu gitu. Betul, ya. Masih dipertahankan sampai dengan sekarang. Masih. Oke, kalau untuk macam-macamnya obat tradisional sendiri itu apa aja, Bu? Untuk mengikuti daripada keinginan daripada masyarakat untuk istilahnya back to nature, kembali ke alam, karena mereka takut ya kadang-kala menggunakan obat-obat kimia dalam jangka panjang. Pemerintah melalui keputusan Badan POM membagi atau mengelompokkan obat tradisional tadi menjadi 3 bagian, yaitu ada namanya jamu, jadi kemudian ada herbal terstandar dan ada fitofarmaka. Jadi di mana masing-masing pengelompokan tadi sudah ada kualifikasinya. Jadi kalau kita bicara jamu, untuk masyarakat bisa melihat mungkin kalau jamu ada tanda seperti ini dari ranting daun. Nah, ini apa bedanya dengan yang ketiga tadi? Kalau yang jamu ini khasiatnya masih berdasarkan empiris atau pengalaman. Jadi seperti masyarakat saya minum iki karena ini mungkin karena pengalaman nenek moyangnya. Kemudian tetap jadi selain aman juga harus tetap bermutu. Oke, kalau dilihat dari simbolnya sendiri ini tanaman begitu ya, berarti ini alami, herbal untuk begitu. Pembagiannya karena kelompok dari bahan alami, jadi bahan alami Indonesia. Pengelompokan tadi dasarnya itu. Oke, baik. Oke, lanjutnya. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah herbal terstandar. Ini ada embel-embelnya herbal terstandar. Jadi berbeda dengan yang jamu tadi, memang tetap persyaratannya adalah aman dan bermutu. Kemudian ada tambahan lain bahwasanya untuk khasiatnya sudah melalui uji praklinis. Jadi sudah ada kajian secara ilmiah. Jadi sudah ada sekitar 27 bahan yang sudah terstandar. Oke, iya berarti berupa produk Bu itu ya? Iya, bisa berupa produk. Jadi sediaan itu bisa berupa sediaan seperti apa? Yang biasanya kita tahunya serbuk ya, bisa berupa kapsul. Oke, bisa disampaikan produknya berupa apa aja ini? Untuk yang ada di pasaran mungkin kita bisa lihat, mohon maaf, contohnya saja nih, mungkin bisa dilihat dari
gambar yang ada gambarnya. Pojok, di pojoknya ada gambar. Ini ada gambar apa itu namanya jari-jari daun ya. Jari-jari daun iya. Jadi dan ini adalah herbal terstandar untuk Ini jamu. yang Sama-sama ini, antangin beda ini. kalau ini jamu. Jadi untuk logonya di pala pojoknya ini ada gambar ranting daun, itu adalah jamu. Fitofarmakanya mungkin Nggak ada. sekarang fitofarmaka contohnya nggak ada. Stimulo contohnya ya. Sampai saat ini produk di pasaran itu memang sudah ada logonya dari Sudah, masing-masing yang gitu ya? ketiga ini fitofarmaka. Jadi perbedaan dengan fitofarmaka yang lain tadi sama sebenarnya. Untuk jamu syaratnya aman bermutu. Kemudian untuk kualifikasi yang lain adalah untuk fitofarmaka ini sudah melalui uji klinis. Jadi ini memang tujuannya bahwasannya berjalan dengan program saintifikasi jamu, bahwasannya jamu dengan bahan dasar alami tadi bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan formal. Jadi bisa diresepkan karena sudah ada uji klinis gitu. Gitu. Oke, kalau berbicara terkait dengan apa namanya tadi ya produk-produk yang ada di pasaran nih, Bu Hani sendiri ini tentunya sudah ada nomor izin edarnya begitu ya? Ya, nomor izin edar ya. Iya, oke. Bagaimana cara masyarakat ini untuk mengetahui tentang nomor izin edar tersebut? Bu Tias apa? Bu Tias ya. Jadi untuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan harus yang diedarkan harus memiliki izin edar. Sama dengan obat tradisional ini juga sebagian dari sediaan farmasi, yaitu obat tapi berbahan dasar alami. Jadi untuk beredaran harus ada izin edar. Jadi izin edarnya adalah nanti kita lihat di sana itu TR ya, di POM, di mana di sini saya lihatkan kecil sekali POM. Jadi bisa juga POM TR. Di sini ada POM, sini POM HT. POM TR. POM TR 9 digit itu untuk dalam negeri. Kemudian luar negeri bisa juga TL. Kemudian untuk fitofarmaka karena menggunakan FF. Jadi FF, POM FF 9 digit. Itu salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat bahwa produk tadi sudah legal, sudah ada izin edarnya. Oke, untuk perlindungan kepada konsumen ya tentunya. Oke, kalau tadi sebelumnya berbicara tentang jamu ya, ini tentunya jamu sendiri juga memiliki segudang manfaat ya, apalagi untuk jamu-jamu tradisional yang sudah ada di depan saya ataupun untuk obat-obatan yang sudah ada di depannya Mbak Hani sendiri. Nah, untuk manfaat jamu sendiri itu seperti apa sih Mbak Hani? Ya, terima kasih Mbak Devi. Untuk jamu itu memang yang perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa jamu itu digunakan untuk menjaga kesehatan. Jadi untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, manfaatnya akan terasa setelah kita menggunakan secara rutin gitu ya. Jadi tidak bisa seperti obat konvensional yang ketika misalnya kita panas kemudian kita minum obat langsung panasnya turun. Kalau jamu tidak begitu. Jadi fungsinya menjaga untuk kesehatan dan kebugaran sehingga digunakannya harus terus-menerus, manfaatnya baru dirasakan nanti gitu ya. Tidak bisa langsung saat itu juga seperti itu, tidak langsung dirasakan. Oke, berarti memang dikonsumsinya harus secara terus-menerus atau seperti apa? Secara rutin. Secara rutin ya. Okay. Oke, untuk rutin sendiri untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi ini berapa kali sehari gitu Mbak? Ya, bisa 1 sampai 2 kali sehari boleh ya. Jadi misalnya minum beras kencur, kunir asam, mungkin diselang-seling begitu sehari sekali, pagi hari atau sore hari seperti itu bagus. Atau misalnya kita di rumah punya tanaman sambiloto, itu cukup diambil daunnya 2 sampai 3 lembar saja, kemudian ditaruh di gelas, dituang dengan air panas, ditutup, nanti hangat-hangat diminum. Ya, pasti pahit sekali ya, tapi itu baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Bisa diminum pagi sampai sama sore. Oke, ya kalau untuk jamu sendiri saat ini tidak hanya kalau dulu itu memang mayoritas yang pahit-pahit begitu ya. Kalau sekarang kan ada kunir asam, kemudian beras kencur, ini memang bisa dikonsumsi untuk semua usia, benar begitu ya? Oke, kalau untuk program pemerintah sendiri yang mendukung agar jamu ini merakyat di masyarakat itu ada nggak sih Bu Tias? Ada, jadi Kementerian Kesehatan mungkin sejalan dengan Germas ya, mungkin pernah dengar program Germas, Gerakan Masyarakat Menuju Sehat nih.
Jadi pemerintah kesehatan meluncurkan program Gerakan Nasional Budi Jamu, Iya, Gerakan Bude Nasional Jamu. Bugar dengan Jamu. Bugar dengan jamu Iya, ya. yang Oke. diluncurkan tahun 2015. Jadi memang tujuannya adalah bahwasanya masyarakat tadi bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita itu untuk meningkatkan kesehatan dan untuk apalagi dalam masa pandemi ini ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, sehingga bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Oke. Sekalian juga untuk mengangkat daripada usaha jamu gendong dan jamu racikan dari segi ekonomi dan sosial budayanya. Oke, luar biasa. Iya. Dan itu harus dilakukan pembinaan secara berjenjang ya, karena ada beberapa macam industri dari UJG dan UJR. Oke, luar biasa sekali. Dan pemirsa tentunya berbagai macam jamu, bahan-bahannya juga kami juga sudah menyiapkan di sini. Nanti akan kita ulas sampai dengan bagaimana pemilihan bahan-bahan yang baik, kemudian peralatan sampai dengan cara menggunakan atau cara membuat jamu tradisional itu sendiri di segmen selanjutnya. Dan tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus.